Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang program terbaru untuk insentif dari Gojek. Jadi, seperti apa programnya dan kira-kira akan menguntungkan driver atau justru malah membuat driver bingung, ribet, atau sama sekali tidak untung. Nah, namun sebelum kita ke topik pembahasan, bagi rekan-rekan yang ingin memiliki kaos lintas Nusantara atau rompi, bisa rekan-rekan pesan melalui nomor yang tertera di video awal-awal video. Nah, di situ rekan-rekan bisa pesan. Jadi rekan-rekan buat format nama, alamat, jenis pesanan, dan size-nya ya. Nah, jadi kaos dan rompi ini fungsinya untuk kita menyamaratakan, artinya bahwa kita adalah bersaudara dan kita bisa berbagi semuanya, terutama tentang dunia Gojek. Oke, sebelum kita ke topik pembahasan, kita seruput dulu kopi susunya. Segar. Oke, jadi baru-baru ini Gojek meluncurkan program terbaru tentang insentif. Nah, dan hal ini masih berlaku di area Jabodetabek, yaitu khusus untuk Gokar. Nah, sementara ini khusus untuk Gokar. Namun biasanya hal ini akan diikuti roda 2. Biasanya sih sebaliknya, roda 2 dulu diberikan program dan roda 4 menyusul. Namun sekarang ini untuk roda 4 dulu, baru setelah itu mungkin roda 2. Namun saya akan flashback dari bulan 2 2019, program insentif Gojek itu mulai terlihat kacau. Kacau sih tidak, tapi tidak merata atau tidak kompak ya. Di daerah A sudah diberlakukan program ini dan di daerah lain belum. Jadi saya melihat bahwa Gojek menyesuaikan kondisi dan situasi di daerah masing-masing. Artinya Gojek beradaptasi dengan kondisi permintaan orderan di setiap daerah masing-masing. Nah, namun hal ini terlihat bahwa Gojek terkesan tidak konsisten dan terkesan hanya menyiasati bahwa Gojek tidak ingin mengeluarkan pengeluaran jauh lebih banyak. Artinya meminimalisir pengeluaran Gojek dalam hal insentif atau bonus untuk para mitra-mitranya. Jadi langsung saja kita bahas tentang program terbaru Gojek untuk Gokar di area Jabodetabek ya. Jadi yang perubahannya adalah poin itu diganti satu poin itu diganti 100 poin. Jadi satu trip itu menjadi 100 poin. Jadi perubahan ini hanya nambah 0-0-nya aja. Secara praktek di lapangan sama. Penambahan poin di jam sibuk itu satu trip menjadi 1,5 itu sama ya. Jadi menjadi 150 poin. Nah, jaminan pendapatan itu yang sebelumnya 350 untuk area Jabodetabek dirubah menjadi 4 level. Jadi level 1 800 poin 115.000, level 2 900 poin 135, level 3 200.000 1.200 poin, level 4 350.000 1.500 poin dengan performa minimal 75%. Artinya bahwa ini seperti skema ya, tapi dirubah menjadi level. Nah, setelah itu program Jago Plus, penghasilan poin dalam 2 minggu akan mendapatkan voucher cashback dengan 4 level. Nah, dalam waktu 2 minggu ya. Level 1, 2, 3, dan 4. Jadi
Yang berlaku itu hanya 2, 3, dan 4. Level 1 itu tidak berlaku jika pendapatan selama 2 minggu itu hanya mencapai level 1. Seperti contohnya adalah misal mulai tanggal 10 November 2020 sampai tanggal 24 November 2020 selama 2 minggu mencapai target poin, maka tanggal 25 November akan muncul aplikasi voucher. Dalam kurung, tetapi jika target yang dicapai masuk ke level 1, maka voucher cashback tidak akan muncul di aplikasi. Jadi level 1 itu tidak berlaku kalaupun selama 2 minggu hanya mencapai level 1. Dan masa berlaku voucher cashback maksimal 2 minggu terdaftar area Jabodetabek. Jadi masa berlaku cashback maksimal 2 minggu. Artinya bahwa hanya berlaku selama 2 minggu itu artinya masa kurun waktu yang harus kita capai itu selama 2 minggu. Jadi bukan kita dapat cashback terus hanya berlaku 2 minggu, tidak. Nah, sebenarnya saya tidak tertarik dengan program ini, tapi kita flashback tentang program-program Gojek setelah bulan 2 2019 itu terlihat kacau dan terkesan hanya Gojek menyiasati meminimalisir pengeluaran untuk memberikan bonus atau insentif, mulai dari berkat, jago, dan sekarang jago plus lah, itu yang versinya Gojek. Tapi saya pribadi menilai bahwa semua program ini sama sekali tidak memberikan pengaruh positif yang besar untuk para mitra atau driver ya. Karena di sini sifatnya Gojek hanya menyiasati, bukan serta-merta mutlak memberikan jaminan atau memberikan bonus kepada mitra yang berprestasi atau mitra yang mempunyai kinerja yang baik. Jadi justru sebaliknya, jika mitra yang mempunyai kinerja yang baik hanya kecil kemungkinan untuk mendapatkan voucher cashback ini tadi untuk dari Gojek ya. Jadi di sini saya hanya melihat bahwa sebenarnya program-program ini tadi itu hanya siasat Gojek untuk menghindari mengeluarkan insentif. Nah, saran saya bahwa karena dari program-program itu sama sekali tidak memberikan dampak positif untuk driver ya. Nah, saran saya bagi Gojek bahwa berani nggak sih Gojek untuk mengambil resiko atau menentukan sikap yang jelas bahwa oke, kita hapus semua program sejenis insentif, tapi Gojek memberikan pengurangan potongan aplikasi yang tadinya 20% menjadi 10% atau 15%. Dan sementara driver tidak dibayang-bayangi dengan program-program yang sebenarnya sama sekali sulit untuk dicapai, sulit untuk didapatkan oleh para driver secara keseluruhan. Nah, di sini driver merasa bukan keadilan ya, artinya hanya sedikit sekali driver yang berpotensi untuk mendapatkan program-program dari Gojek sendiri. Nah, jadi saya menantang Gojek atau menyarankan, berani nggak sih Gojek menghapus semua program yang sejenis. Kalau dulu insentif oke, mutlak, driver berprestasi mendapatkan insentif atau bonus. Itu fair menurut saya. Dan saya juga sadar bahwa insentif atau bonus itu bukan kewajiban Gojek untuk para mitra-mitranya. Namun setelah insentif dihapus dan menjadi program-program, seolah-olah Gojek hanya memberikan angin surga yang hanya menyiasati. Jadi program-program ini hanya kamuflase Gojek untuk menghindari mengeluarkan bonus atau insentif. Nah, berani nggak Gojek menentukan sikap bahwa menghapus insentif dan program-program yang sejenis dan menukarnya, menggantinya dengan mengurangi potongan aplikasi yang tadinya 20% menjadi 10 atau 15%. Seperti aplikasi si kuning, saya sebutkan, aplikasi si kuning dengan gentle, dengan berani mereka
tanpa memberikan insentif untuk para mitranya, namun mereka berani mematok potongan aplikasi di bawah 20%. Dan mereka, walaupun saya bilang mereka belum berkembang sepenuhnya, namun mereka berani mengambil resiko dan mampu bersaing, mau bersaing dan berani bersaing. Dan saya rasa Gojek adalah aplikasi transportasi online berbasis online terbesar di Indonesia. Bahkan Gojek salah satu aplikasi transportasi online terbesar di dunia. Berani nggak Gojek mengambil langkah yang jelas dan memberikan kepastian kepada mitra-mitranya untuk tentang hal masalah program insentif dan bonus ini tadi. Jadi saya menilai bahwa sejauh ini mulai bulan 2 2019 sampai hari ini program bonus atau insentif Gojek sama sekali tidak memberikan dampak positif yang besar untuk para mitra-mitranya. Justru hal ini membuat semangat para mitra itu jadi kendor karena menganggap bahwa program ini sama sekali tidak berdampak positif untuk para mitra-mitranya. Dan pola pikir para mitra menjadi bahwa tidak pernah menginginkan bonus, justru lebih fokus mencari pendapatan melalui dari ongkos atau tarif yang didapatkan oleh para mitra-mitra sendiri. Nah, artinya bahwa program yang sudah disusun, dialokasikan, direncanakan oleh Gojek sedemikian rupa ini tadi justru sama sekali tidak ngefek untuk para mitra-mitra dan sama sekali tidak diperhatikan. Jadi capek-capek Gojek membuat program, membuat ide, merancang, namun efeknya tidak ada untuk para mitra-mitranya. Nah, bagi saya ini sama sekali tidak efektif ya. Dan saya sekali lagi menegaskan, saya menyarankan, saya menantang Gojek, berani tidak Gojek menghapus semua program yang sejenis, namun menukarnya dengan memberikan potongan di bawah 20% untuk para mitra-mitranya. Atau sama sekali tidak ada program yang sejenis selain insentif. Jadi kalau memang Gojek ingin memberikan insentif atau bonus kepada mitranya, berikan secara merata dan berikan kepastian bahwa target poin tertentu dan tanpa syarat ini dan itu, sama seperti skema bonus di sebelum 2019. Jadi ini adalah tantangan buat Gojek sendiri bahwa jika memang Gojek sudah tidak mau atau tidak mampu memberikan bonus atau insentif, jangan membuat program-program yang seakan-akan itu angin surga bagi para driver dan mitra, namun pada kenyataan sama sekali tidak berpengaruh positif kepada driver. Atau bonus hilang, semua program ini hilang, dan potongan tetap 20%. Saya pribadi lebih suka seperti itu. Dan jelas, kita tanpa dibayang-bayangi dengan program-program yang ini dan itu. Dan saya rasa itu jauh lebih gentleman dan fair bagi semua mitra. Walaupun tidak semua mitra setuju, tapi saya yakin sebagian besar mitra setuju dengan apa yang saya sampaikan. Oke, sekian video dari saya dan semoga ini bisa direspon oleh Gojek dan bisa dipertimbangkan dan direvisi lagi tentang program-program ini tadi dan bisa berdampak positif untuk para driver dan mitra-mitra Gojek sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsu Kagawa. Salam satu aspal. Dan tetap putus asa dan jangan pernah semangat. Kita seruput lagi kopi susunya.